tuh pengen tahu juga kan, maksudnya kayak gimana, apakah kayak telanjang gitu. Atau mungkin kayak kelihatan punggungnya doang atau apa, gue harus kayak gimana. Enggak, ini aman, kru nggak ada yang lihat, tapi di monitor banyak. Ngomong aja. Next ada gengs, jumpa lagi di bar paling fenomenal, apalagi kalau bukan Duo Gacor. Wow. Bintang tamu kali ini selain idola, dia juga adalah perempuan yang sangat cool, bahkan lebih cool dari gua, bahkan hobinya juga cool. Yes, dan di episode ini gua nggak perlu capek-capek berusaha lagi karena percuma yang diundangnya lebih laki, mah. Lebih maskulin. Aku kembali ke settingan awal aja ya Mbak Kulin ya. Iya. Ya ampun, siapa lagi kalau bukan Poppy Andaresta? Beda. Siapa sih? Poppy Sofia. Oh, Poppy Sofia. Oh, Iya. kalau di Poppy Sofia lu Pop Ace. Pop. Ace. Walaupun singkatan namanya PS bukan berarti suka main PlayStation. Wah, Bukan begitu. bukan berarti suka ke Plaza Senayan. Bukan juga. Walaupun singkatan namanya kadang-kadang dipanggil Pop Soft, tapi orangnya nggak soft-soft banget, gue yakin. Iya kan? Iya, ini kerjaannya aja kalau kita lihat dari fitnya tuh suka gini. Apa tuh? Matahin tangan orang. Motor dong. Iya. Kayak gini bisa juga sih sebenarnya, lebih ke ngulek gitu banyak juga. Iya, lagi hobi montir apa gimana? Oh enggak, ya saya beres-beres bengkel orang aja. Oh, iya. Tapi ngomong-ngomong, diminum dulu nggak apa-apa, kayaknya. Iya. Bar Duo Gacor. Iya, siap. Cheers dulu, sa. Oh iya, Ca. cheers dulu. Jangan salah ngangkat terus, Sa. Mang, Cheers. Minum es batu gue. Aduh, Lupa tumpah. nuang. Belum apa-apa udah Lupa tumbah. Tisu. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada Pakai tisu, ini aja. Enggak, kalau nggak ada tisu. Emang susah ya. Kalau nggak ada tisu, kanebo boleh deh, kanebo. Karena Biar nggak cepet kering ya. Iya. Udahlah Kak, kalau lihat personal lo di IG lo, padahal kalau tumpah dikit. Iya begitu ya kan. Iya kan. Remeh-remeh dikit, jatuh dikit, ambil lagi. Enggak ya? Kak Poppy lagi sibuk apa sih sekarang, Mak? Sekarang lagi sibuk bikin konten, apalagi kan sekarang kerjaan tuh banyaknya diarahkan Instagram kayak gitu. Berarti kamu dari artis mau jadi influencer? Iya, influencer. Mau jadi influencer. Jadi pilek ya. Iya. Ini gue bawa nih, paracetamol. Jangan, ibuprofen sekalian. Iya, tapi ngomong-ngomong kalau lu ngomong-ngomong soal konten nih, kayak lu kan tadi bilang lagi sering di Instagram gitu ya. Lu kebawa nggak sih dengan vibes lu yang dari zaman dulu gitu bermain di acting? Itu ada skripnya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk sekarang ya konten kreator pada ngerti lah. Iya, Kalian iya, juga iya, kayak mau iya. bikin konten juga ada skripnya kan? Enggak juga sih. Enggak, maksudnya kadang-kadang Gua mau sejenius panjang itu kali sih. lebar gitu ya. Kalau iya, untuk iya, ada pesan sponsor, Iya, kadang benar, harus ada benar. skrip. Jadinya aku sama suami aku beneran yang kayak oke, kita memanfaatkan keterbatasan ini ya kan. Udah terus akhirnya ya bikin skrip sampai jadinya itu jadi kerjaan lah. di Ganti-gantian Instagram. apa gimana yang ngide biasanya? Sebenarnya kebanyakan ide suami aku. Tapi ide itu yang sering ngerusak itu aku. Suaminya jatuhnya konseptor, Iya. istrinya sifatnya destruktif. Destruktor. Iya. Jadi siapa yang ngide bikin kucing kemprut di feed lu? Oh Iya. Kalau lo enggak ya kan lo pendiam, Enggak, kan makanya gue nggak mungkin dengan diem. konsep-konsep seperti itu. Gue lebih diemprut. Ya habis gimana? Iya. Tapi Masih aktif. Ya aktif lah. aktif ya. Produksi jalan terus ya. Produksi jalan terus ya. Jalan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal konten, lu rata-rata berarti konten motor. Selain itu apa lagi sih biasanya? Motor, terus komedi lah sama suami yang tadi tuh ya salah satunya. Terus sketsa peres gitu ya. terus sama anak juga, sama anak, terus sama teman-teman. Udah itu aja paling. Oh, jadi anak dikontenin juga nih. Kadang mau, kadang enggak. Tapi kebanyakan bukan. enggak. Dia tuh chaos aja pokoknya kalau ngeliat kamera. Kalau nggak dibanting, dia kabur gitu. Tapi kalau diajak main tong setan mau anak lu? Miring-miring terus kita sawer gitu sampai miring. Jangan dong. Jangan. Ya, nggak Umurnya apa-apa. berapa? Anak aku, 3,5 tahun. 3,5 tahun dong, setan lo kebangetan, Chris. Ntar Tahu langsung Chris, lompat. jangan gitu dong. Gue serius loh. Gue pernah ke PRJ sama bokap gue diajak main tong setan. Sampai hari ini tuh keinget tuh. Serius? Iya, nontonin tong setan. Oh, nontonin. Nontonin. Oh, gue kira Iya. diajak main. Tadi lu bilang diajak main. Tapi tong setan keren loh. Sekarang emansipasi. Ada yang cewek. Iya, sekarang Dia tuh ada ukti emang. kemarin. Iya. Pakai hijab full gitu, dia muter-muter. Iya. Jadi Tom Angel dong. Iya benar, enggak setan-setan amat ya. Tapi Tom Pere. Tom Pere. Balik lagi ngomongin motor gak?
Kalau lu motor tuh lebih ke genrenya apa sih, Kak? Aku sebenarnya senengnya off-road. Off-road? Off-road udah pasti. Terus kalau memang belakangan ini suka touring-touring gitu ya. Itu karena memang touringnya juga kebanyakan kerjaan ya. Tapi aku pernah merasakan jatuh di aspal itu lebih sakit dibanding jatuh di tanah. Jadi aku lebih ke, ya aku off-roader lah gitu. Kalau off-roader tuh berarti kan tidak di jalan ya, off-road. Berarti dimanapun lo naik motor lo prefer di samping jalan. Iya di jalan yang rusak gitu. Misalnya di Kalibata lo prefer di yang itu. Ada gorong-gorong gitu, masuk ke gorong-gorong gitu kan. Aduh gua off-road banget, suka apa itu jalan pun. Kalau di Barito itu di tamannya gitu kan. Enggak dong, jangan sampai yang kayak di Ranca Upas itu enggak dong. Itu parah. Jangan ya, jangan. Kita belokin aja kemana. Iya. Itu parah. Iya, jangan. Tapi ngomong-ngomong kalau off-road itu lu biasanya sendiri apa komunitas biasanya? Biasanya sih sama suami udah pasti. Karena kalau memang gua nggak sama suami, ntar gua nggak pulang. Jadi tujuan dia off-road tuh sebenarnya takut gue digayat sama off-roader yang lain. Pawang ya. Gitu. Berarti pawang off-roader ya, berarti. Sama komunitas udah pasti. Gitu. Terus laki lu juga kadang ngikut. Tapi lu kalau off-road sama dia goncengan enggak kan? Enggak. Apa dia di depan? Ada goblok. Bentar. Lo off-roadan goncengan lu gimana sih, Chris? Enggak, maksudnya Ya ada kali, siapa tahu kan. Kayak boncengers gitu kan. Maksudnya dibonceng sama suaminya. Ada tahu? Drag Ada racing di Bekasi aja masih ada yang goncengan cuy. Serius? Makanya ada yang disebut cewek racing. Itu karena dibonceng. Off-roader sama yang ngeng gitu sama nggak? Yang naik. Itu motocrosser. Oh itu motocrosser. Iya, benar nggak sih, Kak? Iya betul. Soalnya kan kalau crosser itu motor cross, itu dia mainnya di sirkuit. Jadi kayak sirkuit MX itu namanya ya. Maksudnya olahraganya cross MX gitu. Tapi kalau aku off-road itu lebih kayak ke enduro. Enduro tuh jadi jalurnya tuh tidak bisa ditebak. Tiba-tiba kita ketemu sungai, tanjakan, jurang, apapun gitu. Pokoknya di alam terbuka gitu. Apa gitu macam-macam ya. Iya, gue sering lihat tuh kayak di Instagramnya Bung Ibnu, terus siapa lagi tuh yang suka main cross, Darius. Oh Darius tuh off-roader ya? Off-roader juga berarti masuknya. Kalau minum lagi haus ah. Iya, minum. Kak, tapi gue masih anget nih kemarin nih. Mumpung lo suka motor, gue pengen tahu Kak yang kemarin viral tuh. Gue jujur netral aja kalau gue ya. Gue juga lah. Gigi satu lah. Gigi satu. Soalnya netral nggak jalan, benar. Soalnya kalau gue netral kan gue gengnya otopet, bukan gitu-gitu. Ya kan? Kalau menurut lo sebagai yang ngengeng banget gitu, kemarin yang rusak Rusia di Ranca Upas tuh gimana Kak? Sebenarnya itu tuh apa ya? Dari panitianya juga sih, bukannya aku ini ya. Kalau memang tidak ada izin pasti tidak akan terlaksana dong si acara tersebut. Terus kalau yang itu, jadi gini deh menurut aku bukan masalah komunitas off-road aja. Di setiap komunitas itu pasti ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya kalau kemarin tuh kita lagi sialnya aja lah. Bahkan aku aja yang gak ikutan ke Ranca Upas itu, kena tuh di komen. Komennya juga nggak enak, merusak alam, apa? Ya apa lu? Yang sepaket ya, lu nggak ikutan ya? Situ oke, gitu kan? Gitu, gitu kan? Cuma maksud aku ya mungkin kejadian kemarin ini pelajaran banget untuk para panitia acara yang beneran kalau pengen ngadain acara, lingkungannya aman nggak? Atau enggak izinnya bener nggak? Atau ada pelicin-pelicin yang bisa ujung-ujungnya diizinin terus ujung-ujungnya nggak ada tanggung jawabnya. Jadi nggak ada tanggung jawabnya. Maksudnya kan takutnya kan merembet kayak gini kan. Aku kena cipratannya gitu kan. Kan akhirnya ada yang viralin tuh satu cowok ya, dia bikin video gitu-gitu. Ada teman kita juga sempat posting di akunnya gitu kan. Jadi gue kena. Nah tanggapannya apakah waktu itu sama komunitas ada julid-julid apa gitu misalnya? Siapa nih apa gimana? Enggak aku bales sih. Aku cuma sempet komen di Instagramnya Delu, ada Delu Uye. Ya dia sempat posting juga kan. Terus ada yang komen gini, Kak Popi sebaiknya Kak Popi ganti hobi gitu yang lain. Itu lebih oke. Kagak bisa gue pole dancing. Aku lagi nyari temen tau. Iya bukan pole dancing. Iya pole dancing aja. Serius. Jadi kita genggongannya sama Cinta Laura. Tiang-tiang steger gini kamu iniin. Iya. Ketempelan. Siapa sih? Kayak ketempelan anjir. Serius kamu pole dancing? Pole dancing, baru mau ikut. Soalnya gue ngeliatin hobi lo minder kan. Iya. Enggak lah, aku tetap hobi itu aja lah. Tapi kalau ngomong-ngomong hobi, lu gak pernah kepikiran gitu gak? Hobi yang kayak dibilang Osa tadi kayak ballet, pole dance gitu. Pole dance tuh yang di tiang kan? Iya. Bukan, Mak, di kain. Macam-macam di tiang lah. Yang di tiang muter tuh apa? Serius banget. Ada yang di kain juga, ada yang di kain yang dililit. Yang disutat juga ada. Pakai tiang.
Enggak, tapi tiangnya nggak sutet juga dong, Ma. Metong dong, Ma. Iya. Baru kelihatan metong. Gimana Kak? Lu nggak pernah gitu dari kecil emang main-mainan kayak misalnya, misalnya kayak biasanya kan kalau perempuan masak-masakan, biasanya. Benar. Biasanya. Lu pernah nggak sih kepikiran kayak gitu hobi? Dulu waktu zaman dulu. Bebas sampai sekarang pernah nggak gitu? Pengen ganti hobi gitu. Iya, yang lebih kutip-kutip gitu. Kalau perempuan enggak sih, kayaknya cukup ini aja. Menurut gue juga udah cukup perempuan kok. Kroset. Apaan? Demen nggak kroset? Korset gue taunya. Apa? Nyulam. Oh nyulam. Nyulam bisa. Nyulam bibir. Enggak dong, sulam alis. Oh, sulam alis. Oh, bukan, gue bisa beneran. Beneran? Satu oleh-oleh dari almarhumah nenek aku, aku diajarin nyulam. Dia seneng banget sama ngejahit. Aku bisa ngejahit. Oh serius? Iya, ngejahit masa depan. Gua kira lo ngejahitnya gini. Bener. Gitu bisa. Jangan salah. Pakai mesin butterfly dong mereka. Iya benar. Kalau tahu. Singer, ya itu singer benar. Butterfly itu agak mahalan dikit. Biasa kalau permak udah butterfly minimal ceban tuh dia tuh. Iya. Dia gini kan. Bisa nyulam, bisa jahit nih beneran. Bisa. Cuma aku nggak belajar bikin pola. Aku dulu bikin kayak baju-baju boneka kayak gitu, baju Barbie. Oh gila banget. Berarti ntar pulang jangan langsung pulang ya. Anak wardrobe butuh itu tuh kan. Oh gitu. Gak masangin payet. Iya payet tuh tadi ada yang... Udah panggil aja Asri Welas kagak usah gue. Asri makan mayet. Iya. Asri Welas mahal. Ini kita kalau Poppy sekarang mah kita semua udah tahu lah, bisa lihat di sosmed gitu ya. Tapi kalau boleh tahu perjalanan karir lo tuh dimulai dari tahun berapa sih di entertainment? Dan ngapain gitu? Di industri hiburan? Sebenarnya kalau untuk awal itu aku tuh ngeband. Serius? Genre apa dulu Kak? Sebenarnya sih kayak alternatif gitulah ya, pop alternatif gitu. Terus aku punya band cewek awalnya, namanya Million karena vokalis kita namanya Million Sekarsari. Dan yang bikin bandnya itu bapaknya. Waduh, yang punya dutrek dong. Iya, yang punya dutrek, makanya band kita namanya Million gitu, alias juta itu ya. Nah, sering berjalannya waktu, ternyata kalau ngeband itu kan apa-apa bagi 5. Oh iya. Bentar, lu apa nih bagian apa? Bagian gitar. Oh gitar. Gitarnya apa? Lead apa rhythm? Sebenarnya kan rhythm, tapi cuma kadang-kadang kayak gantian lah. Ada lagu yang boleh nih di switch nih. Ini apa gue bisa nih melodinya cerita zaman dulu ya melodinya. Ya. Kayak gitu-gitu. Terus masih ada apa di band? Apanya? Ini bandnya. Bandnya udah nggak ada, cuma yang masih aktif untuk bermusik Mita The Virgin. Oh Mita tuh dulu ngeband sama lu? Iya betul. Oh gokil. Kok enak banget ya? Boleh dong nge-vape? Boleh. Ada. Com, vape com. Ada. Boleh. Hah? Di rumah. Jadi aja Chris. Ini lucu ya. Ada di mana? Lucu ya. Boleh, mau dong lucu banget. Di mana? Di rumah. Iya. Itu nggak dibilang di Gidau, di toko gitu. Tapi apa bandnya namanya dulu Million apa? Million Band. Terus akhirnya sekarang jalan jadi Monkey to Millionaires. Bukan, jadi Monkey Shoulder. Dulu aku ngeband juga. Enak lagi. Jadi apa? Namanya band keju dulu. Oh band keju. Band cheese, you know. Oke. Band keju. Oke. Ini apa dari Millionaires Band, terus akhirnya lu sempat punya band lagi atau lu langsung ke acting? Sempat punya band, tapi setelah acting. Dulu sempat bikin band-bandan yang cuma satu lagu doang. Kita punya band Dream Pop. Namanya, itu alirannya Dream Pop? Iya, Dream Pop. Pop yang ngawang-ngawang gitu lah. Siapa sih Dream Pop tuh kayak siapa sih? Kayak siapa ya? Radiohead enggak? Nirvana? Enggak. Dulu Pop. kita kayak siapa ya? Cherry Bell bukan? Oh bukan. Dream Pop. Gue lupa lagi itu zaman dulu ya. Pokoknya referensi kita tuh kayak M83 lebih ke apalagi ya gue? Explosion in the Sky kayak gitu-gitu. Cuma memang kita lebih mainnya yang popnya gitu loh. Oke. Seperti itu dulu. Dream Pop ya. Adalah namanya apa sih kok gue lupa ya? Panggung terbesar lu zaman ngeband lu apa? Iya. Yang tadi gue bilang. Apa tuh? Tadi kan belum nyala. Oh iya. Sondrenalin. Wow, tenar berarti dulu. Cok, kalau dia masuk Sondrenalin tuh oke. Iya. Dulu tuh setahu gue ada salah satu TV yang ada 7-7-nya tuh, dia suka bikin acara musik juga tuh. Kan sekarang kan banyak tuh band yang dihasilin dari situ. Nah, salah satunya kalau Festival of Air juga Sondrenalin juga udah lumayan. Iya dulu. udah masuk Sondrenalin tuh pilihannya kalau emang dia udah bagus banget bandnya. Atau sogokannya. Atau kenal orang dalam. Iya kan? Iya benar. Oh iya. Kalau kita dulu karena ordal. Ngaku lagi. A1 ya? Iya. Iya benar. Maksudnya kayak bandnya
mainnya biasa aja, tapi bisa main di situ gitu. Kita menang cewek-cewek. Menang cewek-cewek. Karena cewek-cewek gitu. Beda lah, ibaratnya sedikit lebih beda aja lah kurang lebih kayak gitu. Lumayan lah Tapi ya. lu ada deh di era lempar-lempar stiker, rebutan stiker, gigs Anjir, gitu lempar ada. stiker. Ada sih kita kayak lempar pik gitu kan. Oh iya? Iya. Lempar pik pernah sih. Lempar Cuma keyboard gitu Senyuman enggak dong. Oh enggak ya. Lempar Berat rigging gitu kursi Ah, kayak sekarang. enggak. Iya. Molotov. Anarkis sekali konsernya ya, Chris. Luar biasa. Ini lo jatuhnya kayak ini konser apa tuh tahun 99 gue lupa festivalnya tuh? yang rusuh banget tuh. Apa sih? Woodstock. Oh. Iya, Woodstock yang sampai rusuh banget tuh. Woodstock. Oke, tapi balik. Deh kita nggak ngomongin Woodstock gitu ya. Jangan ya. Padahal kalau diterusin mungkin lu udah Kita bisa ngomongin ini. wapres aja. Wapres ya Jangan dong. sih, jangan. Ngeri banget ya. Iya. Padahal lu kalau diterusin bandnya mungkin lu bisa ke Celei. Kecelai. Itu yang Amerika punya itu. Kecelai. Coachella. Kocelai. Apa sih? Kayak tadi lu bilang lu Tesya aja. Iya. Susah. Lidah dileduk mak Coachella. Yes. Nah, terus Oke. habis itu mak dari Coachella. lu ngeband tuh sampai akhirnya lu main film tuh siapa yang ngajak? Gimana ya ceritanya? Apa gimana tuh? Ngeband film. Ngeband udah gitu karena gue dulu orangnya kayak sangat terbatas semuanya ya. Gue terlahir bukan dari keluarga yang cukup banget gitu ya. Basis kakolamat lah ya. Oh apa tuh? Aduh, Mak. Ada selebgram Jangan sih. lupain aja. Oh, Lupain. kayak gini ya? kayak- Oh, Itu wow, Crazy wow. Rich Indonesia, bukan Crazy Rich Surabaya, Jakarta. Crazy Rich Indonesia. Oh gitu, pokoknya nggak gitu banget Nggak ya. gitu banget. Gue apa-apa tuh harus berusaha dari dulu. Nyokap gue tuh udah misalkan kayak mau ngapain beli. Wah, kalau mau beli itu tuh gue harus usaha sendiri. Oke. Kayak gue mau ganti gitar atau apapun itu kayaknya gue harus beneran yang kayak berusaha. Ya, nyari Oke. duit track sendiri Gitu. tuh, Mak ya. Nah, karena berangkat dari keterbatasan itu, jadi aku tuh pas waktu ditawarin casting, wah budgetnya segini buat iklan ini. Jadi gue dari Tangerang ke Jakarta naik bus, ya gue sikat lah. Cuma buat casting dong, terus begitu. Maya Sari lah, pada masa itu Maya Sari ya. Bukan Maya Sari juga sih, gue lupa Arimbi, namanya. Arimbi, ya, patas-patas lah adalah pokoknya. Iya, Arimbi Dari tuh. Dulu Tangerang. castingannya langsung iklan tuh dapatnya. Iklan. Oh, dulu Begitu. iklan udah oke Iklan nggak sih? lumayan tuh 2004 kalau nggak salah tuh kayak misalkan kayak cuma TVC aja nggak kontrak itu tuh cuma kayak 5 juta, 6 Di juta. zamannya Tahun Iya, berapa itu? Iya, Tahun berapa itu? 2004. Wih, 2004 cuy, gede lima cuy. juta. Gila gue Gede. langsung ganti motor. Bensin langsung masih ganti 4,5 motor. 4.500 ya dulu ya. Aduh, Pak, enak. bener. Premium 4.500 ya dulu ya, 4.000 Pokoknya lah. gue lupa lah, pokoknya iya. itu tuh kayak gue bermodalkan nekat dan kayak money oriented hidup Waduh. gue dari awal kayak wah lumayan nih buat Berarti buat 2004 beli apa, buat dia beli apa. beli ninja langsung. Enggak. Bukan. Mio. Mio second lagi. Bukan ninja, sorry. Maksud gue tau gak sih yang bentuknya Oh, cafe racer yang balap-balap begitu Aduh, apa? sih Otopet? namanya? Satria ya? Oh, Satria. Iya, Satria dulu. Satria yang Enggak. orange apa motor pertama Enggak. lu? Mio justru. Iya serius. Mio second. Iya serius. Iya, Kuning saya- lagi, Mio kuning lagi. Merah. Merah. Merah serius gue. Terus lu modifikasi gak tuh? Enggak? Enggak cuma tambahin keranjang depan aja. Ingat gak? Buat Dulu ozo zaman naik. zaman Mio. Bener Iya, tahu. iya. itu Keranjang depan. bannya lu ganti kecil. Iya. Terus habis itu lu taruh stiker ala-ala retro. Enggak, Pakai gua keranjang enggak? Enggak. Ya. Enggak di ban kecil. Enggak di ban kecil juga. Pleset itu sih. Ya, tapi karburator lu ganti ya? Kagak. Karburator Ninja. Normal gua kan Normal. karena itu jadi buat apa ya? Mobilitas. Untuk niaga aja buat kerja gua aja gitu. Nah, keranjang tuh fungsinya apa tuh? Bawa somai. Naruh apa? Naruh apa aja? Naruh apa aja? Dulu keren ya? Ada keranjang depan. Keren cuy. Lucu tahu serius. itu sempat ada musimnya gitu kayak Terus keranjang lu depan pakai aja. ini spionnya yang bulat. Gua lupa deh. Bulat gede. Spion gua kayaknya nggak pakai spion deh. Gila, anak jaktim banget ya. Nggak pakai TV. Saya ngerek. Oke, Tapi ngomongin motor pertama Mio. Gitar pertama lu merek apa? Yang lu beli? Washburn. Waduh, Washburn, gua ya. mati lagi ngomongin Ih, pecah lu. apa. Washburn itu zaman dulu, zaman dulu Washburn lu banget. pakai Washburn. Washburn, Apa sih? Washburn. Washburn, iya. Washburn. Ya, Washburn tuh berarti cuci bakar. cuci bakar. Kan biasa cuci jemur kan, ini cuci bakar. Iya. Itu gitar bagus tuh. Lumayan lah. Itu gitar yang terjangkau saat itu sama gua. Oh, di ASMK emang nggak ada ya? Ada mungkin ya? Ada kali ya? Di ini tau nggak Pasar di ular. Pasar Paul ada Paul. Paul. Paul sampingnya nama tas Quicksilver tuh. Sama jaket Converse yang second deh di Paul dulu tuh. Iya. Tapi kalau dulu gitar lebih ke karakter sih sebenarnya kalau gitarnya. Nah, terus akhirnya lu beralih dari band terus lu masuk ke dunia actingnya itu TVC dulu berarti. Iya. Iklan dulu berarti. Iklan dulu. Ingat gak lu iklan apa, Kak?
Iklan pertama itu McDonald tayang di Singapura. Iya. McDonald. Iya. Rezeki lu bagus juga, Bermodalkan Mak. 3.500 naik Gila bus ke banget. Blok M. Itu pesaing lu berapa? 2 pas casting. Emang rezeki ya, emang rezeki. Soalnya dulu tuh tampang gue tuh kan maksudnya kayak dengan karakter gue itu segmented banget. Iya. Jadi kayak nggak banyak. Jadi ketika kayak udah satu dapet kalau di iklan, klien tuh langsung nyari gitu loh. Tapi emang dia tuh dari dulu terkenal baby face banget. Baby face. Baby face banget, muda banget. Baby. Cute gitu. Kalau zaman sekarang Makasih lah. Kyowo, you know. Oh, Iya itu kan? Kyowo, itu thank you. Kyowo. Terus adegannya apa tuh waktu itu masak McD? Nggak cuma makan, berbinar, kayak gitu aja. Tapi iklannya nggak rilis di Indonesia? Enggak, di Oh, iya. Singapura. Oke, terus abis itu lu dari TVC si McDonald ini lu geser kemana? Banyak kan setelah dari situ iklan banyak. Iya, biasa rantai Jadi tuh, kayak Mak. dari kacang Garuda, terus shampoo, apa-apa banyak lah ya. Alhamdulillah banyak, tapi nggak yang kontrak. Maksudnya kayak billboard gitu, Iya, enggak. Kan iya, cuma iya, TVC iya. doang. Cuma dari situ aja gue sampai punya tabungan gitu Iya, kan. iya, iya. Dari situ. Lu inget gak fee pertama lu tuh berapa kak? Waktu di McD itu, kalau boleh tahu. 6 juta. 6.000 tahun 2000. 6 juta ya? ya? Ha. 2004. Ya alhamdulillah banget Gendong, loh. Mak. Gendong. Kayak sampai sekarang Alhamdulillah masih gitu-gitu aja ya? Iklan sekarang 40 JT mah kali ini. Iya alhamdulillah sih Iya, masih iya. zaman dulu ya secara juga ya. kita. Gila gue aja ngeband jauh banget Gila, gitu kan. ngeband. Sama ngeband jauh lah, sama ngeband jauh lah akhirnya. Jauh zaman dulu lah ya. Mak, tapi kan kalau misalnya dulu kan McD, tadi apa lagi Mak? McD. Ada kacang Garuda, terus Garuda. ada permen blaster, blang blang blang. Oh, nah itu kan Ada karena lama. image lu dulu feminim juga kan, masih awal-awal feminim, awal-awal ya. mukanya cute gitu-gitu. Lu berarti nggak ada tuh iklan kondom gitu, nggak ada ya? Ya belum dong. Belum. Belum lah. Itu umur berapa waktu itu 2004? Coba hitung sekarang saya mau 39, boleh hitungin nggak? Dia 39. Bentar lagi gue mau 39. Oke banget Gua loh. 84. Oke banget loh, sumpah gue pikir lu Gua 45-an. Gila. Ya gue Aries lagi. Aduh, enggak, tapi awet muda. Makasih loh, Karena makasih. makanya tadi Kyowo. Iya, mungkin Yo. karena lu fun juga kali ya ngejalanin Fun. hidup lu ya, jadinya awet muda ya. Iya semoga ya, padahal gue Iya. stresan juga lu gak liat uban gue. Ini udah Kalau uban hell. tuh gak stres ya, kadang Iya. genetik Oke, Em. nih. Iya, bener. Tapi lu ini gak sih Mak, maksudnya kan terlihatnya Poppy Sofia tuh fun, seru gitu kan, terus banyak hobi. Tapi drama gak sih sebenarnya di hidup lu? Sebenarnya kalau drama itu tidak lepas dari kehidupan gua ya. Oh. Ya yuk sama lah manusiawi menurut gua. Iya, benar. Kita tuh butuh drama malah kadang-kadang ya kan. Iya, tapi Seneng lihat orang gua liat- berantem gitu kan. Oh seneng lihat tawuran, kebakaran lo tontonin gitu ya? Enggak lah ya. Ganyang. Ganyang. Astagfirullah. Maaf. Enggak, gue... Maaf. Enggak, tapi gue tuh ngeliat lo sama suami lo ini ya, apa, ini banget ya. Chemistry Bro. dapet Chemistry-nya banget. dapet. Satu vibes lah, satu vibes Satu lah. vibes. Iya. Tapi ngomong-ngomong, itu kan iklan pertama McD. Film akhirnya lo geser ke film apa sinetron dulu kak? Sebenarnya dari iklan ke FTV. FTV yang di SCTV ya dulu. SCTV PH-nya terus. frame rate. Kok lo tahu sih? Kan gue penonton FTV, gue tau lu dari FTV kak. Serius. Iya. Gue tiap siang pulang sekolah tuh nonton lu. Masa? Serius? Ya lo inget FTV gue apa? Coba. Pokoknya Ya, yang syuting di Bali. karakternya. Di Bali-Bali. Karakternya gue yang rese-rese gitu ya, pasti ya. Iya. Tapi muka lu judes-judes gitu kan. Memang aslinya judes. Iya. Terus Makasih abis itu loh. FTV. FTV jalan lumayan banyak episode baru ke film. Iya dari FTV. Sebenarnya tuh pas waktu FTV tuh, salju. Ditebar. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kan kayak di rumah aja ya, enak ya. Ya. Oh kapan lagi gini. gila. Lama-lama. Ini gacor ya. Gak apa-apa lah ya. Ini baru best. Ini baru Lu best. banyakin masuk undang sini ya. yang begini aja. Iya. Iya kan? Bener. Iya. Sering-sering aja nyuguhin aqua ya. Iya. Akuanya beda lagi. Akuanya beda ya baunya. Beda. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Kan menyambut ya. Iya. Anggap aja rumah sendokir. Iya kan. Gue bawaannya pengen manggil dia Bre deh. Bre. Ini karir lu oke juga ya Bre. Ya alhamdulillah lah. Gila Bre, mantep banget Bre. Film pertamanya apa judulnya kak? Aduh minum dulu ya. Iya santai. Film pertama. Iya. Motor lu nggak mau dibawa ke sini aja gak sih? Mengejar mas-mas. Kita ganti konsep aja. Oh mengejar mas-mas. Hobi aku banget tuh. Oh ya.
Bentar deh, mengejar mas-mas tuh 2000 berapa sih, Kak? 2007. Berarti setelah Janji Joni. Kayaknya iya Iya, deh. iya, iya. Betul. Eh, Kamu lu nonton main- Janji Joni? Nonton gue. Nonton, Gue itu suka wajib. Adams tuh gara-gara dia. Osa disembur. Di episode ini Osa disembur. Emang Lu pernah di... sayang tuh kira. Kayak pipis loh. Iya, enggak itu anggap aja oli samping tol. Behave dong. Behave. Sayang. Gue baru kali ini hidup gue dilempar tiker. Dilempar tiker gue. Dilempar tomat, telur biasa ya. Lempar nanti dipungut lagi. Coba pernah dikit dong. Pantas laku ya. Iya. Pantas banyak duitnya ya. Karakternya masuk cuy. Iya. Aduh. Iya. Padahal tadi manner banget tuh. Di luar kamera manner banget tuh. Belum. Tahu ya? nih kenapa nih di accept pas casting tuh McD. Ya itu dia makan ayam dimuntahin kayak. Lu keren. Kulit ayam gue. Pas keluar masih utuh. Itu tuh. Biasanya makan ayam-ayam gerobak yang pinggir jalan gitu ya. Sabana. Sabana. Iya dong. Tahu langganan. Itu enak loh. Enak. Jangan Sausnya doang goreng. Jujur, menurut gue ya, yang kalah tuh Sabana sausnya doang. Itu saus. Oh gitu ya. Sausnya goreng. Ya tinggal ganti saus. Ganti ya. ya, lo berdua diam. Ada tim Hisana. Iya. Aduh, di sana. Di sana tuh cilduk banyak tuh. Iya. Aku belum nyobain. Cobain deh di sana mah. Besto wah di mana-mana. Udah kayak apa ya? Hotdog Bud pernah nyobain nggak? Enggak, belum. Itu ayam sama. Bukan, Bu, nggak hotdog. Kan kita nyobain ayam. Iya, ampun. Iya. Film Mengejar Mas-Mas. Mengejar Mas-Mas. Yang pertama. Ngomong-ngomong soal film, lu pernah ditawarin adegan dewasa nggak sih? Seorang Poppy Sofia itu pernah ditawarin nggak sih? Adegan dewasa. Pernah aku berperan juga. Oh, wow. Ada Jadi aduh. di sugar rush deh. Iya, kayaknya udah mulai itu efeknya. Baru dikit. Tunggu ini, aduh, jangan deh. Ada yang dijaga. Iya. Bentar. Tadi gue pertanyaannya apa ya terakhir ya? Adegan dewasa. Adegan dewasa. Pernah? Pernah. Terjadi akhirnya? Iya. Jadi sama film apa tuh? Film apa FTV? Sebenarnya itu film pendeknya Monty Tiwa, karyanya judulnya Homeses. Homestead. Homeses. Pernah nonton nggak? Istilah homeses tuh kalau sih gara-gara gitu ya nih? Enggak juga, maksudnya Homeses itu apa sih? home session. Homestead. Home session itu tuh kayak party di rumah di gitu rumah. lah. Dan si Sunda ya. Jadi si film si film pendek itu teh itu pertama kali nawarin gue si Mas Monty, Poppy mau nggak nanti ada adegan kayak gue make love gitu. Lo mawar, Mak? Wah, mau dong. Nanti gimana? Maksudnya kan gue pengen tahu juga kan, maksudnya kayak gimana? Apakah kayak telanjang gitu. atau mungkin kayak kelihatan punggungnya doang atau apa? Gue harus kayak gimana? Enggak, ini aman, kru nggak ada yang lihat, tapi di monitor banyak. Sama aja. Aman, kru nggak ada yang lihat, tapi monitor aja. Monitor rame gitu Iya, kan. preview ada. Tapi Iya, akhirnya adegannya ngapain tuh, Kak? Ya begitu. Wah, Wow. ini sex scene. Iya begitu. lawan peran lu waktu itu siapa gak? Temen gue juga, ya teman-teman. Aktor juga? Ya aktor. Sampai sekarang masih aktor dia? Dia main di apa ya kayak sinetron. Siapa? Ada Dias Ardiawan gitulah. Oh, teman-teman juga. Dia Sardiawan. Dias Ardiawan tuh tadinya dia tuh kayak kru film kan. Kru senang-senang lah teman-temannya Monty semuanya, tapi karena dia Bagus, actingnya juga actingnya. bagus, akhirnya dia masuk Jadi sinetron Ertong. sekarang. Oh. Begitu. Iya. Begitulah. Nah setelah dari situ, setelah terjadi, pernah nggak kan ibaratnya nih akhirnya breakdown ya, kepecah nih. Kepecah nih, lo akhirnya melakukan adegan berani. Pernah nggak ditawarin kayak foto yang berani-berani gitu? Model seksi gitu? Sebenarnya kalau dibuka-buka juga nggak seksi juga, ini berjauhan juga. Bukit-bukit gue gitu loh. Jadi kayaknya seksinya kayak nggak dapet kalau di gue tuh. Bukan Gunung Agung, tapi Gunung Sahari lah lo jadi. Lebih ke posisi tidur lah ya.
Jadi kayak gue nggak cocok yang gitu-gitu loh. Maksudnya kayak apa ya, nggak ke situ juga gitu. Oke. Begitu. Tapi Jadinya- ngomong-ngomong soal peran nih, Kak. Gue pernah dengar beberapa orang yang katanya kalau dia udah acting tuh kadang kedalaman sama perannya. Kebawa ya? Sampai filmnya udah beres, dianya masih misalnya kayak di film itu misalnya dia memerankan dia tuh latah. Kelar film dia masih latah. Lo pernah nggak yang kayak gitu-gitu, Kak? Paham lah yang gue maksud? Ini sih, jadi kan gue pernah ya ada peran, jadi gue jadi klepto gitu kan. Gue kelar syuting klepto tetep. Nggak bohong, bohong enggak lah. Ini makanya gue pegangin. Kak, sakit kak. Maaf. Diketok kak. Disambut apaan? Ya handphone. Lu ada duknya lagi duk. Maaf ya. Lu masih mending disambut iPhone bukan 3310 tau gak lu? Ya Allah Nokia. Mak udah bilang jangan jorok nih. Iya, mijen nih di iya, maaf celana ya lu. kan. Iya, Mijen maaf, nih. Ma. Gila dibilang sabuk satu. Ya sekali-sekali kan ini jarang divakum ya. Biar divakum. Iya. Bener lagi. Bener lagi. Ya paling gitu lah. Capek gue, capek. Ya, tadi lupa kan lu bertanya. Gue sampe lupa. Gue ingat, anjing, gue ngomong ingat. Apa? Klepto. Biasanya kalau Kedalaman. bukan masalah itu mah bercandaan ya. Kalau untuk peran yang kedalaman tuh sebenarnya yang itu loh, gue pernah syuting film. Kemarat ya? Bukan keramat. Keramat. Itu keparat. Iya, iya. Keramat lu jadi hantu? Enggak, gue jadi umbi-umbian. Enggak, gue di keramat aman, alhamdulillah aman. Tapi untuk di film Butterfly itu film gue ketiga waktu itu ya. Butterfly, Iya. fly away so high. Gitu ya? Iya benar. Terbanglah tinggi. Iya. Mentega terbang. Enggak ada demi Allah, gua enggak tahu ada lirik itu. Anjing. Mentega terbang. Iya kan Butterfly ya. Iya. Jadi pas waktu zaman Terbang anjing. zaman Butterfly ya. Aku tuh sempet tuh ya. Karena memang ada apa. Jadi ada acting coachnya. Itu tuh rada berseberangan sama aku. Jadi dia itu pakai metode-metode yang ternyata emang gak cocok di aku. Metode acting yang lebih kayak teatrikal banget. Jadi misalkan kayak scene-nya ini atau enggak dialognya ini. Dia tuh pengennya aku lebih nah. Sedangkan si acting coach itu memang biasa ngedirect untuk yang di panggung. Oke. Untuk stage ya. Nah, kalau film kan berbeda Beda. ya. Tidak perlu exaggerate gitu. Iya. Apa harus dilebih-lebihkan gitu ya. Film realistik kan. Gitu. Nah, karena ada ketidakcocokan, jadi pas waktu syuting tuh mulai kayak agak-agak udah biarin si Poppy mah gimana aja terserah dia lah. dilepas. Yang Yeah. sok-sok gitu tapi Losin aja. mainin mental gitu kan. Mainin mental terus ada momen-momen yang pas ketika ada scene susah banget terus aku nggak bisa nangis kan. Nggak bisa nangis, tidak bisa mengeluarkan air mata, langsung gini. Dia tuh yang kayak tepuk tangan untuk Poppy Sofia, aktris nominasi yang tidak bisa nangis di depan kru. Itu kan mental banget. Serina. Serina Wah, banget. Tapi zaman dulu emang kalau nggak salah, bener nggak sih Kak? Zaman dulu sama sekarang lebih keras zaman dulu. Wah, zaman dulu Orang belakang memang layarnya tuh. tapi kalau itu dia mainnya mental. Kalau sengaja emang misalkan gini tuh orang udah nggak ngelihat gue, oh nih orang nggak setuju, gue lihat aja loh udah gitu kan ya. Nah saat itu gue tuh kayak orang yang nggak mau minta bantuan. Kalau ada susah apa-apa, gue ngerasa gue masih bisa nih sendiri, nggak mau curhat apa-apa. Elunya idealis juga ya. Idealis. Udah gitu. Yang akhirnya tanpa gue sadari itu tuh kayak nyerang mental gue. Oke. Pas di syuting terakhir kok udah mulai kayak nggak enak begitu kan. Akhirnya langsung gue mental breakdown. Gak mau syuting, gak mau ngelihat muka orang. Sampai ngelihat skrip aja gue takut. Gitulah. Dibikin trauma nyet. Parah. Iya. Akhirnya lu get back lagi cepet nggak? Apa lu sempet lama vakum gara-gara itu? Lama setahunan. Ya Allah lama mak. Setahunan. 365 hari tuh cuy, 12 bulan. Terus lu tracknya gimana Dos? Banyak tabungan untung ya? Alhamdulillah masih ditanggung sama orang tua ya ujungnya ya. Jadi masih aman-aman aja gitu. Aman lah, apalagi dulu belum ada GoFood ya. Jadi nggak butuh jajan. Iya. kayak Tapi benar gitu. sih, abis dari situ lo katanya sempat divonis bipolar katanya. Nah ternyata yang men-trigger gue mental gue kenapa-napa itu tuh salah satunya itu kan si syutingan itu. Terus itu udah sembuh, bukan udah sembuh sih, maksudnya gue udah pelan-pelan pulih. Itu karena terima kasih buat Moviesta karena khususnya Mas Monty ya. Mas Monty tuh emang beneran kayak narik gue dari rumah yang gue tuh tadinya nggak mau ketemu orang, udah kayak wah suicidal tendencies gue tuh udah tinggi banget, udah kayak zaman segitu lu sakit jiwa malu kali dan apalagi itu kayak
gue asking for help aja itu nungguin kayak nyokap gue yang minta tolong gue karena gue udah kayak nggak bisa apa konsul psikopat gitu. Psikopat. Bukan ke psikolog juga. Gue pernah kayak diinepin ke satu tempat yang kayak yang Islami begitulah, kayak gitu-gitu yang untuk tapi ternyata di situ ada sulapnya juga. Jadi ceritanya pas dalam kondisi gue mental gue nggak bener juga, gue masih melihat ada ngapain sih lo pura-pura kayak ngeluarin keong dari pusar gue. Apa sih ini sulap? Jadi kayak mungkin ya. Jadi si orang itu tuh si pergimik-gimikan jadi itu kayak gini. ya. Mungkin Iya, Jadi gimik. kayak, wah ini kerasukan apa atau diguna-guna gitu ya. Padahal pada masa itu masih ada kayak gitu ya. Iya, padahal kan gue sakit jiwa gitu kan. Udah akhirnya wah dari pusat. Keong kecil. Padahal sulap kali ada keong dari mananya gitu. Iya. Pertanyaan gue tuh keong lu tiup nggak? Lu taruh nggak? Kelomang ya, jadi kayak jalan. Lu bersyukur keluarnya keong bukan labi-labi. Iya, labi-labi. Bukan. Iya, kayak begitu pokoknya. Zaman dulu tuh ya namanya orang tua kan, cari maksudnya cari pengobatan apa aja gitu kan. Terus sama manajemen gue dulu sama Moviesa dibantuin. Akhirnya kita ke psikolog. Dari psikolog berubahlah ke psikiater. Ingat ya? Iya. Baru divonis bipolarnya di psikiater. Bipolar di situ gitu. Jadi triggernya gara-gara itu ya. Macam-macam sih. Gara-gara laki juga ada. Begitulah ya ceritanya. Yang indang. Yang mana? Yang ini. Gara-gara ini. Bukan. Belum kenal. Dia mah tidak menghadapi kehancuran aku. Wah, dia tahu enaknya aja ya. Tapi justru lebih sulit mendampingi saat udah berubah ya, Om ya. Lumayan. Aduh. Tapi kayaknya happy sih. Berdua nih dapat banget nih. Amin. Akhirnya berarti terapi yang berhasil saat itu untuk seorang Poppy Sofia ketika kena mental breakdown tuh terapi apa yang berhasil? Terapinya sebenarnya dulu nggak bagus sih gue. Gue larinya jadi kayak masa gue ngobrolin sih? Enggak sih, enggak dong, itu jelek sih ya. Itu maksudnya bikin TikTok. Verdosis. Oh ya. Bikin TikTok. Gak bisa aja kayak kopi gitu kan. Terapinya sebenarnya zaman dulu tuh lebih, gue ngomong gak ya? Malu juga sih gue ngomongnya. Coba digimikin dulu. Iya. Coba digimikin. Agak menyimpang jujur. Oh, agak menyimpang. Bukan agak menyimpang, sangat menyimpang lah. Aku mau nebak. Apa? Pasti Minahasa. Iya lah seperti itulah jatuhnya jujur ya dulu jadi kayak penyalahgunaan narkoba juga gitu tapi zaman baheula gitu ya. Dulu banget ya. Kayak gitu. Jadi kan kayak merasa kayak wah gue self medication nih. Kayaknya ini enak nih apa gimana tapi lama-lama kok ini merugikan gue juga gitu kan. Tapi alhamdulillah seiringnya berjalannya waktu dan karena gue udah sadar diri juga bahwa itu tuh nggak bagus banget akhirnya. Ya gue beneran nge-cut off temen-temen gue nggak beres. Ya harus yang lingkungan dulu ya? Iya benar. Berarti lu mulai dari lingkungan? Iya sampai akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ya stabil nggak stabil harus dikumpulkan gitu lah. Tugas sekolah. Iya. Tapi ada masa di mana lu katanya harus minum obat ya sebelum syutingnya? Dulu banget ya? Sebenarnya kemarin juga pas sebelum saya patah ya film terakhir aku kemarin. Itu tuh kan biasa kalau menghadapi ada satu kerjaan dan menurut gue ini wah ini kerjaannya bagus nih secara gue udah lama gak main film gitu kan. Terus ketemu Mas Rudi Sudjarwo juga main film sama Nicholas Saputra juga. Wow ini kan kayak luar biasa ya tanggung jawabnya. Terus udah mulai anxiety gitu terus wah kayaknya aku harus ke dokter nih. Oke balik ke dokter konsultasi dikasih obat. Lagi kan. Berarti maaf antidepresan ya yang lo butuh? Bukan antidepresan, kalau bipolar itu kan kayak penstabil mood. Jadi gue dikasih mood stabilizer gitu loh. Karena swing ya. Iya, jadi lo dikasih obat buat nyetabilin mood. Iya, kalau tidak pun apakah maaf kalau boleh tahu? Sebenarnya sih gue justru sangat senang untuk sangat merasa. Jadi terkadang sensitivitas itu sangat dibutuhkan untuk peran. Jadi kayak gue butuh peran tuh yang sangat dalam banget. Misalnya adegannya gimana atau ini karakternya gini banget. Gue jadi memilih untuk tidak makan obat. Karena kalau gue makan obat jadi lempeng aja. Lempeng kayak manusia pada umumnya gitu. I see. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas karirnya Popsoft nih kan. Minum dulu kali guys sebelum kita bahasa dong. Ketek gue sampai basah loh ini kayak Rogi, you know. Lu pakai jaket kulit.
Ini banyak nih, ini baru ngomongin karir loh. Iya. Ini baru ngomongin karir loh. Iya. Belum ngomongin love life, belum ngomongin penampilan, belum ngomongin masalah motor. Belum ngomongin rambut gue kepo. Rambut lu tuh bagus deh. Bukan lagi, wah. Ini kan sekarang gue jadi icon Ciloduk, you know. Ciloduk? Iya, Ciloduk rambut gue ini semua pada ngikutin. Oh wow. Iya, Cipaduk, Reo semua rambutnya pada begini. Gondrong, lu tau Gondrong kan? Enggak. Oh enggak ada. Siapa? Itu daerah di Cipondo, ada namanya Gondrong. Ada namanya Gondrong. Oke, rumah lo Cinome ya? Cimone. Cinmone, iya, Cimonen. Ada namanya Gondrong. Rumah Tangsel nih. Ada. Tangselers, you know. Enggak, Tangkot, Tangerang Kota. Oh, lu Tangerang Kota gak? Iya, betul. Berarti gue Tanping. Tangerang Tangerang Samping. Pingging. Oh, Iya, Tangerang pinggir, Samping. gitu. Iya. Oh, iya, Tapi nggak iya. masalah, emang rambut lu kece sih. Jojo M. Iya, tapi lebih kece dulu rambut gue. Dia sombong ya? Tebak siapa dulu dong role model gue? Siapa? Tebak siapa? Siapa? Rina Nose? Salah, Bude Suniati. Bude Sumiati. Oh. Iya, hah? Oh, lu Dia nggak tahu. Nggak tahu. Coba Google Bude Sumiati. Selalu sebentar ya. Tapi Kak, lu kan dulu sama kayak gue kan, rambutnya warna-wernong gitu kan? Pengen banget kan. Maksudnya kayak kita tuh orangnya kan gue Iya, maksudnya. colorful ya, Oh, sama lah. gue aja sama keluarga gue ya kan. Colorful kan? Maksudnya kan orangnya tuh bosenan. Bosenan. Jadi kayak kalau bangun tidur tiba-tiba kayak lo ngerasa tai banget gitu ya. Gue langsung kayak gue mau ngapain nih, mau ngapain. Dan yang teraman itu adalah merubah rambut kan. Jadi tiba-tiba kayak gue potong pendek, gue apain. Kan daripada kalau dari dulu, gue mau ngapain ya ke studio tato mulu abis ya kan. Iya. Ini lo ada beda sama cewek lain sih. Nggak ada cewek itu normal bangun pagi, ngapain ya rambut sikat gitu. Nggak ada sih, alhamdulillah. Sebenarnya itu tuh gue baru tahu ya, itu tuh sebenarnya gue kayak asking for help. Tanpa gue sadari gitu, kayak gitu sih. Consciousnya ya. Iya, tanpa gue sadari. Kan gue dulu kayak misalnya kalau kenapa-napa potong rambut tuh ternyata tuh minta tolong tanpa gue sadari gitu. Oh, Phil lu ngajaknya ke situ ya, ke rambut ya? Iya. Orang begitu. ininya beda-beda channelingnya. Iya, karena ada yang tiba-tiba dia lagi depresi atau ngerasa down banget, dia ngerasa, duh gue operasi aja deh, apa yang dirubah? Iya, benar-benar. betul. Suntik apa segala macam. Ada juga yang tiba-tiba, oh gue rambut. Nah gitu, Iya, ada juga yang tiba-tiba, udah gue tato aja lah. Gitu, ada yang kayak gitu. Kalau gue lagi depression gitu bangun pagi asking for helpnya suka nggak sengaja cekot-cekot linggiri gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Kan bebas. beda-beda orang Iya. channelingnya. Itu rambut. Berarti lo ada Rambut. ide akhirnya sekarang rambut lo terakhir kayak gitu, itu gara-gara apa tuh Kak? Kalau ini semenjak gue menikah ya, jadinya gue merasa kayak memang harus terlihat sedikit normal. Sedikit normal. Sedikit normal. Tapi highlight putih itu bagus sih, cocok. Oh enggak, ini uban. Uban, dadah. Kamu, gue nanyain ngomongin normal ya. Gue mau nanya seorang Poppy Sofia itu kan tampilannya emang beda dan unik nih. Setiap gue ngeliat lo di layar unik. Bukan gue Makasih ngejilat loh. lo ya. Makasih lah. Nggak, tapi serius. Gue ngeliat lo emang pas lo naik motor. Akhirnya kan di era digital gue ketemu lo di Instagram. Dulu kan gue ngeliat lo di FTV gitu. Iya, TV. Nah, menurut lo sebenarnya level normal lo kayak gimana sih Kak sebenarnya? Apakah yang sekarang, apakah yang dulu? Jujur ya, Iya. normalnya tuh sebenarnya dulu sih. Oh iya? Iya, kalau sekarang tuh lebih, kalau gue bilang ya abnormal ya, maksudnya normal yang Normal, baru iya, lah. normal yang baru. Karena New gue, normal? iya new normal juga, gue udah masuk ke dalam rumah tangga, udah jadi seorang ibu, dan kekunci sama pernikahan gitu kan. Kalau dulu kan kayak gue mau kabur kemana gampang, mau apa-apa tinggal, maksudnya itu resiko tanggung sendiri. Kalau sekarang Ada apa yang keluarga. mau gue lakukan itu beneran Iya. kayak ada nama keluarga di sini, ada anak gue perempuan juga. Nanti apa yang dia lihat, emaknya gimana? Pantes minum air putih ya. sekarang. Iya, seperti itu. Maklumlah rumah tangga kan benar, pusing gitu. Kayak gitu. Jadinya kayak kalau dibilang normalan mana ya sebenarnya ya masing-masing ada kenikmatannya batasnya. lah. Oh, oke. Ada keasikannya. Kalau kan kita nggak bakal bisa. Emang Iya. kita punya mesin waktu gitu Iya, ya. Jadi iya. ya Terus. terima aja sekarang Iya, gitu. kita kan nggak kenal Doraemon ya. Doraemon, iya Doraemon. Terus, Aku udah banyak maklum kok ke kamu. terus abis itu? Ya udah, jadi kayak sekarang ya bukan ya, maksudnya alhamdulillah dengan kayak kehidupan gue punya anak yang cantik, yang pintar, suami juga yang sabar gitu menangani istri yang Iya, gue setuju tuh. Kayak yang barbar kayak Iya. gini dan kayak tampang doang cantik gitu, tapi ya kayak kelakuannya racing gitu ya. Nah, tapi dia ya aman gitu. Iya. Iya. Mas, tapi gue mau nanya deh Mas, lu kan kalau punya istri setelan gini lu suka merasa kalah maskulin gak sih?
Enggak ya? Oh jadi kalau kenapa-napa lu dilindungi sama dia? Jatuhnya nikah sekalian nikah sama pertu. Preman tunggal. Iya. Tapi ngomong-ngomong nggak, sorry gue mundur dikit nih. Tadi kan ngomongin penampilan, masalah rambut. Tato, lu ada berapa tato sekarang nggak? Jangan tato deh, tato pertama lu yang mana? Tato pertama gue sih ini nih yang di tangan kanan nih. Bintang lah, simple lah. Gak punya ini kan, gak punya pendirian gitu kan. Oh pengen tato apa nih? Ke studio tato lihat gambar. Oh bintang. Tahun berapa itu, Kapop? 2004. Oh di awal-awal lu iklan tuh udah ada? Iklan ketiga baru gue ada tato. Oh udah punya duit? Udah punya duit songong ke Tapi studio lu tato. nggak pernah masalah tuh job foto, job iklan, job film sama tato nggak masalah? Oh waktu itu gue sempet udah ngisi satu acara di LaTV. Ada bawahnya LaTV Kids Tahu gitu. gue. Acara anak-anak LaTV Kids, di sini duniamu. Langsung tato gue kelihatan, besoknya nggak kerja lagi. Ya. Jadi acara anak karena bertato. Emang nggak gitu. lo timpe? Enggak, Oh, ya pokoknya timdos. gitu kan begitu. Lu nggak bilang sama kreatifnya? Enggak, ini krayon. Pakai Faber-Castell. Iya, Faber-Castell. Seperti itu. Makanya besok-besok tato pakai gratisan Yosan. Iya. Huruf N-nya susah. Ya, huruf N-nya nggak ketemu. Ada yang bisa ketemu Brengsek. N, nggak ada. Itu diumpetin. Itu kayak kita kena propaganda ya. Gitu. Benar-benar. Beryosa ya. Jadi dosa. total ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Kayaknya lebih dari 10 sih. Lebih dari 10. Oke, kalau ngomongin makna tato kayaknya maknanya beda-beda ya. Beda-beda. Gue mau nanya deh, tato yang menurut lu tuh bikin tato di saat momen apa? Apakah ngikutin BM atau ada peristiwa besar dalam hidup lu? Peristiwa besar udah pasti ya. Kalau BM itu juga lumayan cukup sering ya. Lebih sering BM apa peristiwa besar? Sering dua-duanya ya. Jadi kan kalau waktu kita masih muda kan, wah misalkan lagi kenapa nih, bikin, aduh kayaknya seru nih bikin ini, bikin gitu kan. Gak merasa ada kayak urusan banyak gitu kan, langsung berangkat gitu. Tapi karena aku nikah sama dia, aku udah gak boleh tatoan lagi kan. Oke, udah stop lah. Udah Yang beneran udah. stop, ada paling colongan-colongan satu. Enggak, tapi anyway motor lu ada berapa sih Kak? Sejauh ini ada 4 sih sampai sekarang sih. 4 ya Com? Serius gak sih? Bentar, lo manggil Motor lagi aku gua? dong, oncom. Oh, Oncom. Oncom, bukan Cong. 4 ya, Cong. Kalau Cong dia yang maju. Oncom. Oh, ada 4 nih. Iya. Apa aja tuh? Yang paling mehong. Aku ada Husky Varna yang Sparpilen itu 700 cc. Itu 700 cc. Gue nanya dan nggak ngerti jawabannya. Sama Iya ada aja. sekitar Iya. 350-an. Wah. Gila. Pribadi tuh ya? Bukan buat iya. flexing doang ya? Pribadi. Karena seneng. Oh, Karena seneng dan kan alhamdulillah udah bisa punya uang sendiri, Betul. udah bisa punya, maksudnya kayak punya keinginan terus bisa dibeli juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Itu motor mahal gitu tuh fiturnya beda nggak sih sama motor lain? Apa kayak ada anti jatuh? Jadi auto balance gitu Atau apa gimana? misalnya kamar mandi dalam. Iya. Udah sama Kosan listrik. kali ya. Motor itu spesialnya kan kalau Husky Varna itu sebenarnya brand spesialnya tuh lebih ke off-road ya, lebih kayak ke trailnya gitu kan. Motor dari Austria itu dikenalnya untuk crossnya gitu. Crossnya. Terus dia baru ngeluarin motor untuk on-roadnya yang dimana itu dia baru keluar 2019. Itu motor cita-cita gue pas Husky ngeliat Varna itu. Husky Varna yang Sparpilen, gue bilang anjir ini kok motor unik banget, bentuknya itu lebih kayak apa ya, udah selesai. Belum. Oh. Lanjutin. Distract orang. Nggak apa-apa. Motornya tuh futuristik banget. Jadi walaupun memang belum dirubah-rubah, semuanya penampilannya tuh oke banget gitu. Terus kalau keunggulannya ya memang cc besar, cuma dia 1 silinder. Oh, 1 silinder. 1 silinder dan Silinder, gua nggak ngerti. satu Berarti silinder. apa tuh? Garukannya, bukan Oh, garukannya, maksudnya kayak garukannya. tenaganya Tenaganya gede. lebih kayak gitu ya. Gua kaget banget demi Allah. Gua kaget banget. Gue pikir Lah, tadi mau dia bilang begini. ini Indian itu. Indian gitu. Siapa tuh yang ngasih briefing Poppy Sofia Kalem? Di sisi lain ya, di sisi lain si Husky Varna ini dia pertama kali ngeluarin motor on road tuh 2019 itu pertama kali keluar di Indonesia, satu-satu motornya itu adalah punya gue. Woi. Jadi itu gue seneng, bangga dan neprok-neprok ya masuk ya. Amanda Manopo. Jadi aku senang bangga.
Nggak perlu helium. Gila banget, hebat. Jadi kayak wah itu bisa jadi satu prestasi dan di 2020 gue langsung jadi ambasadornya Husky Varna. Jadi ambasadornya Mak, BA-nya dong. Alhamdulillah. Berarti lu gara-gara punya motornya lu beli baru lu diangkat ambasador. Iya. Pancingan tuh perlu ya? Bener. Iya. Penting. Gitu. Berarti habis itu yang 3 lagi apa? Singkat aja yang 3. Yamaha DT 100. DT 100. Trail jadul. Trail jadul. Aku punya warna hijau. Terus Terus itu apa KTM? Enggak. enggak, trail jadul tuh Yamaha. Oh Yamaha itu. Trail yang DT3 jadul, itu. ya DT kayak motor-motor buat Iya. perkebunan lah Iya. gitu-gitu. Iya. Terus yang kedua aku punya Vespa VBB. Itu tahun 60-an. Oh. Terus Berarti Vespa lama ya? Vespa lama, Vespa klasik. Iya isi demplon ya, itu karena kalau Vespa VBB tuh lebih yang ininya gendut-gendut gitu yang Iya. ya gitu demplon lah istilahnya ya. Terus satu lagi, aku punya apa ya Com? Satu lagi. Mio. Oh Ini trail, Mio. trail. Mio-nya mana? Mio udah entah apa. Udah apa. Udah getar belum? Tuh Mio udah getar belum? Iya. Ada satu lagi motor trailnya Husky Varna juga. Varna itu. Husky Karena lo udah Varna. jadi BA ya. Udah jadi BA, alhamdulillah. Itu semua motor lo semua untuk apa touring kayak Jakarta Kuba tuh kuat. Kuba mah enggak ya. Soalnya kalau motor gua yang Spartiland itu tuh sebenarnya diperuntukkan untuk dari kantor ke kafe, kantor kemana, bukan untuk touring sebenarnya. Benar. Karena untuk riding positionnya sama untuk kursinya memang setelan untuk pendek-pendek aja. Oh. Jadi kalau mau touring harusnya emang diperuntukkan motor touring gitu. Oke. Sesuka itu sama motor tuh gua ini agak OT maaf nih ya. Nggak apa-apa. Kan kalian sudah sama-sama ini kan doyan motor kan Pak Sutri gitu lo. Aduh, lu nanya deh ngerti kan Apa? namanya apa? Kan suka motor terus Pak Sutri. Oh. Apaan sih? Pernah gak lu? Oh iya Pernah pernah. ya? Tuh kan. Parah pernah. lu. Anjing. Enggak ini beda takutnya pernahnya beda nih. Iya. Iya. Pernah Tapi di motor Kak? gak? Pernah Kak? Di motor. Pernah Kak? Oh, Kepikiran. tepuk tangan. Pernah Kak? Enggak, maksudnya lu apa ya, produksi anak di Iya. motor. Pernah gak lu kepikiran? Iya. Atau enggak lagi touring deh? Ya, lagi touring nyempetin. Kali aja yang lahir karburator. Iya. Ya enggak lah. Polisi. Enggak lah, kalau Nggak itu pernah. gua konvensional. Oh. Lebih kayak standar tempatnya enak, aman, seru, kayak gitu aja. Enggak yang menantang-menantang gitu. Berarti enggak yang Chris. berarti seorang Poppy Sofia walaupun dengan tampilan yang ibaratnya bisa dibilang tomboy lah kurang lebih gitu ya. Lu bukan tipikal yang Kagak di motor mojok juga. Yang nggak harus matiin mojok. lampu. atau kan di flyover tuh. Iya. Enggak, anjir, enggak dong. Atau boncengan, tapi masuk gitu. Pernah nggak? Enggak, atau enggak boncengan tapi gini. Enggak lah. Enggak lah. Enggak ya? Kita mah standar ya, Com ya. Standar. Tampang emang nggak standar. Tapi dia standar-standar aja. Gue pikir lo tampang begini tuh hobinya sirkus gitu kan. Oh enggak, Oh, biasa enggak. aja, Oh, biasa. biasa aja. Semakin kesini biasa. Iya. Dulu waktu pacaran kan luar biasa. Kan kalau udah rumah tangga tuh beda, itu Iya, camkan itu kisanak ya. Kisana. Atau pelajaran mungkin nih, Bud. Atau mungkin pas lagi enak-enak gitu ya nggak harus ada motornya, cuman fantasinya seakan ada motor. Misalnya ride me com. Oh enggak, biasa aja. Kalau rumah tangga mah udah beda gitu kan. Hey, udah kayak gitu. Udah beda. Com, gue pengen touring deh. Iya. Tapi touringnya di kamar aja. Iya. Jadi semua sudut kamar tuh lu Iya touring. benar-benar. Iya. Iya. Motor-motor. Pakai motor Oke. Bambi ya. Iya anjir motor Iya, Bambi. Hampir gue praktekin tadi. Anjir. Terakhir ngomongin soal motor. Habis ini kita games. Cedera paling parah Kak Poppy? Iya. Cedera paling parah itu sempat kayak sebenarnya jatuhnya pelan Standar aja. biasa. Pelan dalam kondisi kecepatannya kita nggak lagi kebut. Karena jatuh di aspal itu tuh sangat sakit dan aku waktu itu pakai helm half face. Oh, Nah. nggak ini ya, nggak nutup full. Itu berbahaya juga karena memang aku alumni celaka ya. Jadi kalau helm half face mau lu jatuhnya pelan, korban nih hati-hati, Oh iya, hati-hati iya, congor hidung. bisa hilang. Jangan sampai. Jadi kalau full face juga atau enggak kayak helm cakil gitu gunanya pas ketika lu kena benturan di depan ya amit-amit dar ini aman. Iya. Oh. Begitu. Oke. Gue pernah ya, maksudnya siangnya kecelakaan, malamnya nge-MC itu. Terus Itu. malamnya menyon nggak? Maksudnya Oh sambil MC? enggak menyon sih. Cuma waktu itu kan sempet mimisan banyak kan. Gua kira tuh sampai kenapa-napa. Ternyata cuma selaput di hidung yang bermasalah. Gue kira sampai pecah gitu, sampai patah. Ternyata aman. Cuma kayak borok gitu. Tapi ya udah, tetap emang harus nge-MC.
Gila banget. Profesional ya. Best banget. Makasih. Ini terakhir lagi nih, sebelum game terakhir lagi nih gue. Apaan, Chris? Ini personal gue nih. Oh ya, apa? Gue mau nanya. Kan lu tadi tanggapan soal yang di Ranca Upas. Iya. Sekarang tanggapan lu tentang ibu-ibu belok kanan, sana kiri. Masih ada? Asli. Enggak, kemarin gue baru banget kemarin nih, literally kemarin nih. Iya. Kemarin sebelum syuting ini nih. Ibu-ibu mau belok kiri. Apa mau belok kiri, sennya ke Itu kanan kali, belok kiri. Mau belok kiri, sennya Sennya kanan. kanan. Ini dia Berhentinya apa? tapi di kanan. Oh gitu? Iya, tapi dia akhirnya belok kiri. Iya. Tanggapan lo apa? Sebenarnya itu juga oknum juga ya. Oh. Nah karena, dengerin dulu. Karena gue juga emak-emak ya. Gue emak-emak yang sebentar lagi gue akan antar jemput anak. Itu udah pasti kan pakai motor. Naik trail. Oh iya, odong-odong. Kalau itu sebenarnya sih memang kadang-kadang mama-mama juga gitu kan. Gitu maksudnya kayak aduh harusnya ya ketika kayak lu pengen jemput anak atau apa sebenarnya kan lu mesti kayak sadar lalu lintas juga Betul, gitu betul. kan. Jadi gue sebagai mama-mama ini tuh mengingatkan ya mungkin nanti ya ini yang nonton ada Saya mama-mama geng, juga tuh, ya dengar. kan. Nih buat mama-mama nanti yang pengen jemput anak, cobalah itu walaupun zaman sekarang sen itu tidak bunyi ya seperti Yamaha Force One zaman dulu titit gitu ya. Tapi cobalah F1 ZR ya? bener sering-seringlah melihat kayak indikator di apa namanya kayak di monitor yang ada di Iya, motor di motor, gitu ya. dashboard ya. Dashboard. Tapi sebenarnya ini bukan mama-mama aja. Karena motor tidak bunyi itu loh sennya. Jadi untuk siapapun itu kalau memang pengendara lah abis nyalain set lihat aja sering-sering lihat Ya. gitu indikatornya udah mati apa belum itu sih sebenarnya. Karena kalau kita benar di jalan itu tuh menyelamatkan pengguna jalan lain gitu. Itu yang iya bener banget menyelamatkan. Iya. Dan jangan lupa kalau mau pergi kompor dimatiin, listrik dimatiin. Lu takutnya kepikiran. Oh, jadi nggak fokus. Gak fokus. Benar. Udah nak buruan turun. Nih mama Iya. belum matiin kompor ya. Iya benar-benar. bisa jadi itu Buruan sebabnya. jemuran belum diangkat. Iya, benar. Mana mau hujan Berarti Poppy Sofia setuju nggak sih kalau suka di stereotipkan perempuan secara intuisi perhitungan itu lebih lemah berkendara dibanding pria? Enggak sih. Tidak. Enggak ya? Tidak. Oh, gitu. Aku sangat sadar, aku sangat sadar. Maksudnya aku sebagai perempuan ya. Sebenarnya itu kayak memang harus dilatih. Mau perempuan mau laki-laki itu beneran kita harus aware di jalan itu. Karena kalau kita aware di jalan, kita menyelamatkan diri kita dan yang lain. Benar. Seperti itu. Orang yang seling sen kiri lurus itu suami aku. Iya. Sering Malu-maluin lo banget. Bang Oncom. Sering kayak gitu. Makanya. Oke. Gitu, next time, geng. Sekarang saatnya kita untuk bermain Main game. game. Yang bernama Games BH. 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 Games BH singkatannya apa, Chris? Berapa harganya? Nebak harga. Yes. Poppy Sofia ini adalah seorang yang sangat anaknya riding banget. Jadi kita akan mengompar harga perintilan motor dan perlengkapan dapur. Boleh lihat ini nggak Google? Nggak boleh Nah, dong. itu dong, Mak. Dilempar nggak tuh? Boleh tapi lu lihat eBay. eBay. Kan lemparnya ke sofa. Lah Dia kok lagi buka TikTok TikTok buka? makanan. Bukan kepencet Pak. Coba tolong ditutup. Tunggu, Jadi bentar. malu ya. Kalau TikTok Ini berarti buka. gamesnya gimana? Nih, ini namanya nodong, guys. Ah. Nih, namanya nodong. Tuh. Apa follow. tuh? Oke, nggak apa-apa. Gimana Poppy Sofia? Habis itu lu screenshot gitu. Iya. Gak percaya guys. Sekarang kita mulai ya. Ini jadi games BH ini atau berapa harganya coba dijelasin Osa. Jadi gamesnya adalah Kak Poppy sesimpel membandingkan dua harga nih. Jadi ada dua item yang akan kita kasih tahu. Kita lihat seberapa perut dia. Kalau misalnya dia perut banget kan dia tahu tuh harga bawang. Tapi jangan-jangan dia terlalu maskulin. Taunya harganya harga minyak oli motor. Ya. Minyak oli motor tuh udah salah tuh. Beda hobi. Yuk, geng. Lanjut ya yang pertama ya. Kita Makasih mulai Kak Poppy coba ditebak. Berapa harga Pertamax seliter dan harga minyak goreng curah? Curah. Berapa minyak goreng curah seliter? Curah lagi ya? Curah lo, lumayan. Curah gue nggak tahu minyak goreng ya. Tapi yang jelas kalau Pertamax kan belum naik lagi kan. Alhamdulillah kita udah turun di 12,8, 12.800. Valid. Bener. Oh, bukan 13.900. Bener ya? Bener. Woi, betul. 12.800. Pertamax 12.800. Laki. Satu lagi, kira-kira aja nih Kak. Harga minyak curah seliter berapa? Kira-kira aja. Kira-kira. Keluhnya nih, lebih tinggi. Iya. Oh iya? Lu Keluhnya nggak lebih pernah tinggi. bikin gorengan? Enggak. Beli ya.
Nggak tahu. Kira-kira aja. Kira-kira estimasi. Kalau Pertamax aja segini 12.800 curah berapa? Curah berapa? Kalau yang satu pouch besar itu berapa liter sih? Itu seliter, pas. Oh itu seliter. Seengkol. Seengkol. 15 mungkin? 15.000 Kali. Coba berapa spill? Jawabannya ada 19.000. 19. Cuma beda 4.000. Cuma beda 4.000. Oke, yang kedua berapa harga motor trail dan berapa harga bawang merah sekilo? Motor trail mah yang brand gue. Ya. Ya itu 190-an, 200-an kayak gitu-gitu. Oke, terus kalau harga apa tadi, Mak? Gua lupa. Bawang. Bawang merah 1 kilo. Nggak tahu. Ya. Nggak tahu. Enggak, masalahnya minyak apa bawang ya? Bawang tuh kayak emas harganya cuy. Enggak, bukan, emang nggak pernah kerokan. Enggak sih. Oh, enggak. Apa ya? Iya benar itu buat masuk angin Iya, juga kan. benar. 15.000 kan? 15.000. Oh, gua nggak tahu. Coba kunci, berapa harganya? 40.000. 30.000-an bisa. Iya, pasnya aja berapa sih nih? 30, Aduh. 40. Oke, next Chris. Terakhir. Ketiga. Berapa harga helm dan berapa harga cabai merah 1 kilo? Helmnya kita make sure dulu nih, full face apa half face? Full face. Helm full face. Yang dipakai Rossi. Jangan Rossi. Yang pokoknya di radio dalam. Helm Bell aja ya yang Ya, terakhir. Bell, iya. Bell Bullet. 15 ya? 15 juta. Oh 12. Mahal amat helm. Emang 12 segitu kojek, harganya. 12. Ada Cuy. helm motor trail juga mahal-mahal. Iya. Gue liat di Shopee helm 60.000 dah. Udah. Helm cetok. Di Bali di pinggir jalan ada helm 25.000. Serius gue nggak bohong. Gila, lu kayak ditipu kali. Enggak, bukan ditipu. Karena memang ada merek-merek tertentu Iya, ada. yang memang difavoritkan dan memang dari kualitasnya, dari apa ya, safety-nya juga memang itu ada Berapa harga, tadi? ada 15 kualitas. juta. Ada yang 12, ada yang Bokap gue dulu motornya itu trail tapi itu full face tuh segitu harga helmnya. Iya, iya. Bilangnya sama nyokap gue cuma 200.000. ya itulah istri ya kan. benar, Iya. benar. Sama harga apa tadi? Cabe. Sekilo berapa? Aduh aku nggak tahu lagi kok, aku nggak tahu apa-apa ya masa. Tapi suka makan pedas enggak? Suka tapi aku minta tolong Mbak. Minta tolong Mbak. Coba. Biasa lo kasih berapa? Lo beli sekilo lo kasih berapa tuh Mbak lo? Enggak, paling kayak kita kalau ke pasar ya, misalkan kasih uang berapa, itu tuh aku nunggu di mobil karena aku bawa anak kan. Iya, Kalau iya. anak tuh suka megang-megang belut apa segala macam. Emang di pasar kan ada tukang belut, ada tukang apa, ngobok gitu kan. Jadi gue nunggu. Anak kecil belut. Iya. Bener dia mah nggak Palanya takut. dipegang. Iya palanya Palanya tapi kan dipegang. licin. Gitu. Gila. Jadi gue nggak ngerti. Ini Paling kayak anak lo cewek? Cewek. Popi banget sih. Nggak ngaruh. Belum Gue tuh ya? dulu waktu kecil gue cowok. Dari kecil suka megang belut. Nggak ngaruh. Megang belut nggak ngaruh di gendong. Gedenya megang belut lunak. Berapa Kak? Cabai keriting. Cabai keriting 30.000 mungkin. 30.000. Oke. Coba Lok. Harganya berapa sih cabai? 100.000. Oh. Beneran 100.000? Serius? Kok aku nggak tahu apa-apa? Ini apa cabai gendut? Cabai apa? Cabai-cabean. Cabai-cabean hutan kayu itu. Udah mah. ini games gak usah di upsell, gak usah. Oke, lanjut. Terakhir ya. Ah. Terakhir ya. Berapa harga rompi motor trail dan berapa harga lingerie La Senza? Kagak usah ngomongin lingerie sama gue nih, sama ini nih, sama kamu ya, lingerie mah ya. Oke ya. Coba motor trail. Rompinya. Rompi tuh kayak chest protector Ya, gitu. betul. Chest protector kayak 1 point ya, Com. Mahal juga ya. Mahal. Oh, 3 jutaan. Chest protector tuh pelindung dada. Jadi yang dimana misalkan kalau lu benturannya bukan berasa, cuma misalkan lu terbentur di sini, kan menyebar gitu kan. Jadi kayak itu gunanya pelindung 3 juta. Iya. Berarti belinya di Zara apa di mana? Enggak Oh dong. enggak. Itu ada kayak trail shop gitu, ada kayak toko. Soalnya kayak itu kan olahraga ekstrim ya. Jadi ekstrim. kayak memang harus ekstra banget. Kalau enggak lu ya amit-amit pulang Iya. cedera kayak gitu-gitu Iya, sih. amit-amit. Amit-amit lah. Berarti protection is everything ya. kalau Betul. dibilang gitu. Nah kalau lingerie. Lingerie, Mak. Ngomongin lingerie sih jujur ya, kita mah biasa aja, gue celana boxer juga jadi gitu kan. Bener, boxer suami juga jadi, kaos atau oblong kalau kayak malam gitu. enak-enak pakai rompi motor. Enggak juga. Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga tuh berarti ada loh. Bedain sama Kalau bejok.
Nyobain sama laki lu bercinta tapi pakai helm gitu nggak pernah? Bercinta. Enggak. Helm. Cuma madep belakang. Madep belakang. Kan ada boncengan madep belakang juga kan ada. Kira-kira aja deh, lingerie La Senza berapa? Aduh, aku biasa aja sih. Berapa? Tahu lagi gue. Tebak. Nggak tahu, gue nggak tahu kan. Ranging. Berapa ya? Mungkin kayak 1 million. 1 million ya, sejutaan coba versi Poppy Sofia. Berapa sih? Gue nggak tahu lah. Iya benar. Segituan lah ya, Sejutaan. oke lah. 899. Udah, next time beli di Shopee aja deh murah. Nunggu flash sale deh, emang ya sejuta buat tipis-tipis gitu ya kan? Oke. Tepuk tangan untuk Poppy Sofia. Poppy Sofia, gengs. Oke. Kapop. Kapop lagi nih. Yoi. Kapop. Hah? Yoi, kayak band lu apa genrenya pop apa? K-pop ya? Enggak, kayak Oh, pop. Dream pop. Kata-kata seorang Poppy Sofia yang ada di kepala lo, yang mengingatkan lo ketika lo lagi dalam kondisi apapun. Oke. Gak masalah kita itu berasal dari mana. Yang masalah itu kalau lo gak kemana-mana. Ini baru bolang master, you know. Gila banget. Gak masalah kita berasal dari mana, yang masalah kalau lo gak kemana-mana. Mana? Itu best banget. Gue kepukul banget lagi. Saben hari di rumah, tengkurap main Nintendo Switch. Sedih. Enggak dong. Waspada! Beda. Bang Napi ya itu ya. Sekali lagi thank you buat Poppy Thank you, Sofia. Poppy Kapop. Sofia. Thank you. Terima kasih juga atas undangannya. Sehat-sehat, Seru-seru. Amin, bahagia, amin. terus nyetirnya hati-hati kalau berkendara. Makasih, Jangan lupa makasih. ajak kita berdua. Boleh lah. Ntar gue gonceng aja, usah Iya, gue biar gue lakian dikit gitu mainnya motor. Malam ini mau penutupan. Ayo. Jangan, ini gue dari Arisan. Ada. Poppy Sofia, semoga sukses dan kita selalu nyumpahin bintang tamu kita Betul. kaya raya. Amin. Amin. Kalian juga harus kaya raya, ya kan? Amin. Siap. Nafira gengs, thank you. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Akhir kata gue Chris berbicara pamit. Jangan lupa pamit. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.